Purworejo yang berlokasi di Megulung Lor ya, Mas ya, Ya, Kecamatan Pitu, Lor, Kecamatan Pituruh. Kecamatan Pituruh. Oke, Kabupaten Purworejo. CVPB Utama Purworejo merupakan produsen dan pengedar benih tanaman pangan khususnya padi dan aneka kacang ya, Mas. Siap. Seperti kacang hijau, kacang kedelai, dan kacang tanah. Dan telah berkecimpung di dunia bisnis perbenihan sejak tahun 2007, betul ya? Ya, siap, Bu. Oke, selain pengedar benih tanaman pangan, juga sebagai pemasok kacang hijau konsumsi yang saat ini Ya, sudah mulai merambah ke dunia ekspor ya, ke siap. antara lain ke Vietnam, Taiwan, dan Cina. Dan ini yang saya garis bawahi itu adalah termasuk generasi muda yang bertahan dan memilih bisnis di bidang pertanian yang mungkin saat ini jarang ya, anak muda yang mau bergelut di bidang pertanian gitu ya. Yang kami nilai cukup berhasil di bisnisnya. Mungkin dulu kalau Pak Haji waktu mudanya ya, nah ini Mas Bowo untuk generasi yang sekarang. Nah, sekarang pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan materi dan berbagi pengalamannya mengenai maju bersama mitra, meraup manisnya kesuksesan dari penangkaran benih. Nah, ini silakan Mas Bowo disampaikan materinya. Silakan Mas Bowo. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masuk, Waalaikumsalam Bu, ya? warahmatullahi. Kedengeran ya? Kedengeran cukup. Ya. Yang saya hormati Bapak Catur Setiawan, beliau yang telah membimbing kami sejak dari 2017-an. Kami kan produsen benih kedelai dulu. Beliau kan sebagai, kalau nggak salah itu koordinator kedelai. Dulu kita banyak dibimbing oleh beliau untuk akhirnya pada saat ini kita bisa memproduksi benih, kita suplai ke tidak hanya di Jawa Tengah tapi bisa ke nasional. Yang kedua itu yang saya hormati Bapak Insinyur Hadi Slamet. Terima kasih banyak atas wawasannya, ilmunya. Saya berharap bisa seperti beliau yang sudah bertaraf nasional, bisa eksis di free market, karena kami itu sejak 2007 itu memang fokus di pengadaan pemerintah memang. Jadi kami memang fokus di pengadaan benih bantuan pemerintah, karena memang setiap tahun itu kita masih belum bisa mencukupi permintaan dari program-program pemerintah. Lanjut, Bu, kita mulai. Silakan Mbak Suci. Yeah. Ya. Jadi CVPB Utama itu sebenarnya berdiri di tahun 2019. Jadi kami generasi kedua, yang sebelumnya itu dari 2007 itu yang pegang itu bapak saya. Jadi UD PB Utama waktu itu dari 2007 yang concern di kedelai. Jadi sejak 2007 itu kita itu sudah concern di benih kedelai, walaupun banyak tantangannya. Pernah di titik terendah itu kedelai harganya itu sangat murah, jadi kita agak susah untuk mengembangkan benih kedelai karena banyak petani itu yang enggan menanam. Tapi karena sudah kami komitmen untuk memproduksi benih agar selalu ketersediaan benih ada, karena kan pasti ada yang mau menanam. Jadi kami tetap bertahan dari 2007 sampai sekarang itu terus memproduksi benih kedelai. Jadi sebenarnya keuntungan menjadi produsen benih itu apa? Kalau mungkin dari tadi PT BCA itu sudah bisa melepas, sudah bisa istilahnya sudah perusahaan benih yang sudah mapan di free market. Lah kami itu sebenarnya produsen benih yang memperbanyak atau perbanyakan varietas yang sudah ada. Jadi kami memang fokus di perbanyakan varietas atau benih-benih yang sudah dilepas, seperti padi kita memperbanyak, kacang hijau kita juga memperbanyak,
kedelai, dan sekarang itu mulai mencoba sorghum karena potensinya itu kan sorghum sebenarnya uh, bagus, cuma ini masih taraf belajar. Kita mulai penanaman penangkaran di Jawa Tengah untuk bulan November. Jadi uh, keuntungan menjadi produsen benih itu proses perizinannya relatif mudah, mudah dan murah, karena sekarang kan memperoleh izin produsen benih kan syaratnya tidak terlalu rumit, tidak terlalu banyak, dan juga biayanya murah. Mungkin bagi Bapak Ibu peserta yang ingin menjadi produsen benih, jangan ragu-ragu. Kalau memang sudah ada keinginan atau ada wawasan, mending mencoba saja dulu, karena menjadi produsen benih itu sebenarnya mengasihkan. Terbukti dari 2007 kami terus memproduksi benih sampai ke generasi kedua kami. Yang kedua itu untuk memulai produksi benih, benih tidak terlalu rumit dan sulit, karena pada dasarnya itu lahan pertanian tersebar di setiap kabupaten dan kota. Jadi lahan pertanian kita kan luas ya Bapak Ibu. Jadi untuk memperbanyak benih itu tidak terlalu susah, terutama untuk yang kami pegang, yaitu padi, inbrida terutama, terus kacang hijau, kedelai, dan ini sorghum. Yang ketiga itu pasar untuk benih berlabel itu masih sangat terbuka lebar, dikarenakan masih banyak daerah yang masih kekurangan benih berlabel. Jadi kita anggap aja padi yang kita anggap aja padi yang hmm, produksinya banyak sekali, ratusan. Itu aja kita masih memproduksi selalu habis Bapak Ibu. Jadi padi yang notabene persaingannya yang sangat ketat, yang sangat banyak saja, itu kami yang tidak terlalu eksis di pasaran aja masih bisa menjual benih padi. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, jangan takut untuk mencoba menjadi produsen benih. Apalagi yang seperti kacang hijau, kedelai. Kedelai ya pasti setiap tahun selalu ada banyak sekali kendala. Paling banyak kendala itu kan di kedelai, Bapak Ibu. Jadi memang kedelai itu memang paling sulit untuk dikembangkan, dikarenakan umurnya itu yang terlalu singkat. Jadi umur kedelai itu sekitar 3 bulan. Jadi kalau kita memproduksi itu kalau bisa sudah tahu pasarnya, sudah langsung begitu benih itu diproduksi, diuji lab, lolos ya harus di dropping atau dipasarkan. Kalau enggak nanti uh, nyetok 1 bulan, 2 bulan, nanti kan semakin, kalau kedelai kan itu semakin menambah lama umur simpan kan otonan, jadi semakin kecambrun. Makanya kalau benih kedelai itu memang disarankan begitu keluar hasil label, begitu lolos hasil uji lab, harus dipasarkan atau ditanam. Dan juga kacang hijau Bapak Ibu, kacang hijau juga sekarang menjadi tren ya, 3 tahun terakhir itu semenjak pandemi COVID itu tren harga kacang hijau melejit Bapak Ibu sekalian. Untuk informasi aja, sekarang kacang hijau konsumsi itu sudah menyentuh harga 20.000. Di tingkat petani kemarin kita beli itu yang konsumsi itu di harga terendah itu 19.000, harga tertinggi itu di 20.500. Jadi memang karena ada situasi yang kurang mendukung di dunia terkait COVID, memang ada beberapa komoditas pertanian, terutama palawija, yang harganya itu melejit. Kedelai juga begitu Bapak Ibu. Kedelai yang semula itu 2017, kalau nggak salah itu 2017 itu masih harga 6.000, 7.000. Pokoknya 5 tahun sebelum ada COVID kan harga kedelai itu sangat kurang menyenangkan untuk para petani, makanya banyak yang beralih ke kacang hijau. Sekarang jadi areal kedelai itu banyak yang migrasi ke kacang hijau, makanya kita kenapa concern kedelai sekarang juga mulai merambah kacang hijau yang kita kerjakan, karena memang tren pasar di petani itu beberapa peralihan
kacang hijau, tapi 12.000. Makanya sekarang juga apa namanya, animo masyarakat untuk menanam kedelai juga semakin naik, tapi tidak diimbangi dengan apa namanya, perkembangan produsen, Bapak Ibu sekalian. Karena produsen kedelai untuk gambaran aja di Jawa Tengah itu yang eksis hanya dua, Pak. Dua produsen ini sampai sekarang 2022 kayaknya juga untuk memenuhi kebutuhan Jawa Tengah saja itu tidak cukup, kurang, apalagi untuk kita sampai membantu ke provinsi lain. Padahal notabene provinsi lain kan terutama luar Jawa itu jarang sekali ada produsen kedelai, nggih. Kalau di Jawa Timur itu ada 3, di Jawa Barat ada 2. Jadi secara hitung-hitungan antara ketersediaan benih dengan apa namanya, permintaan itu sekarang jauh lebih banyak permintaan. Jadi masih sangat terbuka lebar potensi untuk digali untuk produsen benih kedelai. Selain pasar benih, yang terakhir itu memberi lapangan pekerjaan untuk para penangkar atau mitra, karena kita kan sistemnya kan bermitra dengan para petani. Selain kita mengedrop benih, juga bagaimana kita untuk bisa membeli hasil panen para petani. Yang kedelai kita salurkan ke pabrik tahu, yang kacang hijau sekarang yang lagi tren itu kita salurkan ke para eksportir, sehingga diharapkan itu petani itu bisa mendapat hasil, harga itu tidak terlalu jauh. Jadi kita pangkas beberapa jalur distribusi, jalur perdagangan, supaya para petani itu semakin bersemangat menanam, yang berakibat nanti permintaan benih juga meningkat. Jadi sama-sama diuntungkan, Bapak Ibu. Lanjut, Bu. Lanjut slide-nya. Apa yang harus dilakukan untuk menjadi pengusaha benih? Sebenarnya untuk menjadi pengusaha benih itu, terutama untuk benih padi, benih kedelai, benih kacang hijau, itu relatif lebih mudah daripada menjadi, mohon maaf, seperti tadi Bapak Insinyur Slamet untuk PT BCA-nya itu, beliau kan jagung hibrida itu pasti lebih rumit. Pasti SDM-nya harus lebih berqualified. Pasti modalnya harus lebih besar. Pasti pengalamannya harus sudah banyak malang melintang, ataupun sudah makan asam garam di dunia benih. Tapi untuk benih-benih padi, untuk benih-benih kedelai, kacang hijau itu petani juga bisa untuk mencoba menanam atau memproduksi, menangkarkan benih untuk minimal kalangan sendiri atau sekitarnya, ataupun nanti untuk kecamatan-kecamatan sebelah. Itu sangat mudah kalau untuk terutama padi inbrida, kedelai, dan palawija yang lain, itu relatif lebih mudah. Yaitu untuk yang harus dilakukan untuk menjadi pengusaha benih itu, satu, ada areal pertanaman. Ada areal pertanaman penangkaran calon benih yang sesuai dengan rekomendasi BPSB. Jadi arealnya harus bagus, tuntas air, dan lain-lain. Itu nanti mungkin BPSB yang lebih tahu. Yang kedua itu ada tempat dan peralatan yang sesuai standar untuk memproduksi calon benih. Untuk benih-benih yang kami produksi itu alat-alatnya tidak terlalu mahal, Bapak Ibu. Beda dengan jagung. Untuk benih padi kan hanya membutuhkan seed cleaner, lantai jemur itu aja sudah bisa untuk memproses. Untuk benih kedelai sama kacang hijau juga seed cleaner sama grading. Dan itu alatnya itu banyak tersebar di toko-toko pertanian. Jadi alatnya, investnya itu tidak terlalu mahal untuk membuat atau memproduksi benih-benih yang kami produksi. Yang ketiga itu mendapat rekomendasi sebagai produsen dan pengedar benih dari BPSB. Itu pun syaratnya asalkan sudah ada lahannya, sudah ada gudang, itu bisa sewa, bisa apa namanya, perjanjian sewa atau milik sendiri dan lain-lain. Itu tidak terlalu rumit lah. Gudang itu pasti di desa-desa mandiri benih, lumbung-lumbung juga bisa digunakan untuk
gudangnya. Lantai jemur juga pasti tidak terlalu sulit. Jadi memang kami memotivasi untuk para petani-petani atau kelompok tani ataupun yang berminat di pertanian, mari mencoba untuk memproduksi benih terutama itu padi, kedelai, dan kacang hijau. Yang keempat itu ada pasar atau rekanan untuk menjual produk. Kalau padi, kedelai, kacang hijau itu karena kebutuhannya itu masih kurang, jadi pasarnya pasti masih terbuka. Untuk padi, setiap daerah pasti menanam padi. Untuk kedelai juga uh, banyak kabupaten yang sekarang berkeinginan untuk menanam kedelai, tapi karena cuaca sekarang yang kurang mendukung, banyak areal-areal yang gagal panen akhirnya berimbas ke ketersediaan benih juga tidak ada, kelangkaan sekarang. Untuk benih kacang hijau juga seperti itu, karena benih kacang hijau juga baru satu dua produsen benih yang memproduksi di pasaran itu sangat susah, Pak, Bapak Ibu sekalian. Untuk mencari benih kacang hijau itu yang berlabel itu sangat susah. Makanya banyak petani yang sekarang menanam untuk kedelai sama kacang hijau terutama itu kebanyakan kalau di pasar itu masih tidak berlabel. Jadi istilahnya itu benih jabal dari pasar. Jadi hanya antar lapang saja ya, Kak. Kadangkala kalau di pasar itu kan apa namanya eh, campurannya karena itu tidak berlabel dan tidak bersertifikat kan terlalu banyak yang berakibat uh, hasil panen terutama kacang hijau itu nggak bisa masuk grade ekspor. Jadi kami kadang agak kesulitan untuk kerjasama atau membeli untuk bahan ekspor kalau bukan dari benih berlabel, Bapak Ibu sekalian. Yang keempat itu mutu benih menjadi prioritas utama. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan oleh direktur dari uh, PT BCA itu memang mutu itu memang segalanya. Kalau memang kita memproduksi benih yang mutunya jelek ya pasti tahun ini laku, tahun depan sudah nggak laku karena petani sekarang kan sudah pintar untuk istilahnya niteni. Kalau benih ini nggak bagus, sudah tahun depan kita menjual agak susah. Lanjut. Jadi CVPB utama itu produsen apa? Jadi PB utama itu seperti yang kami sampaikan itu produsen benih padi. Kapasitas kami itu tidak terlalu banyak, hanya sekitar 100 ton per tahun di 2 musim. Jadi kita menanam hanya di kabupaten kami sendiri karena untuk mengisi dalam 1 tahun untuk kedelai sama kacang hijau kan kadang tidak full nih Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam 1 tahun itu kadang-kadang kalau kedelai palawija kan ada musimnya, itu untuk mengisi supaya terus perusahaan kami berproduksi harus kita juga memproduksi benih padi. Yang kedua itu benih kedelai. Benih kedelai kita itu 1 tahun itu kapasitas produksinya itu 700 ton, Bapak Ibu. Itu saja untuk kebutuhan Jawa Tengah saja itu masih kurang. Untuk Jawa Tengah itu 700 ton itu kita masih kurang, padahal di luar Jawa Tengah itu kebutuhan benih itu sangat banyak sekali. Jadi kami memang masih berfokus di Jawa Tengah. Kalau kacang hijau mungkin bisa kita kirim ke Bali atau ke Sumatera, Lampung, tapi kalau kedelai memang tahun ini kita berfokus di Jawa Tengah. Yang kedua, produsen benih kacang hijau sekarang mulai nanjak, Bapak Ibu. Kacang hijau lokal, kacang hijau dari Indonesia itu banyak diminati terutama di Cina sama Vietnam. Jadi kacang hijau gronong yang butuh besar, kacang hijau kita itu diminati oleh Cina dan Taiwan dan Vietnam. Jadi negara itu setahu kami itu pengimpor kacang hijau apa namanya gronong. Kalau yang dari luar kan Myanmar dan lain-lain itu kan kebanyakan kacang hijau kilap. Jadi untuk kita bisa memproduksi 70 ton benih, lah benih itu nanti kita sebarkan ke lewat bantuan, sebagian kita ke free market. Lah nanti yang kita dropping ke para petani itu kita usahakan kita beli lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita beli, kita bermitra dengan banyak kelompok tani. Jadi
selain kita menjual benih, mungkin pendekatan kami agak berbeda dengan para produsen yang lain, karena produsen yang lain mungkin dia memang 100% full untuk concern di produksi benih. Tapi kalau kami itu memang pendekatannya agak beda. Jadi kita selain untuk memproduksi benih atau mengedarkan benih juga kita ada peluang lain yang notabene hasilnya itu bisa melebihi dari penjualan benih. Jadi kita bisa menjual 70 ton benih kacang hijau, tapi kita bisa mengambil atau membeli hasil panen itu 1.000 ton per tahun. 1.000 ton per tahun dari beberapa kabupaten. Cuma memang terkendala oleh musim. Makanya untuk musim sekarang karena ini kemaraunya kemarau basah, kita target kita tidak terlalu banyak, sekitar 500 sampai 600 ton saja karena banyak lahan-lahan yang gagal panen. Jadi memang potensi menjadi produsen benih juga nggak hanya untuk menjual benih saja Pak Ibu, tapi bisa untuk membeli lagi hasil panen dari petani sehingga para petani itu ada jaminan pembelian. Mereka juga senang kalau kita tanya, misalkan kita kan kadang-kadang memasarkannya itu jarang sekali ke toko. Jadi kita kerjasama dengan kelompok tani Bapak Ibu. Kita misalkan benih kacang hijau kita karena kita sudah berkecimpung lama di dunia benih berbantuan, jadi kita kenal banyak sekali kelompok tani. Jadi kita menawarkan ke kelompok tani, nanti jaminannya kita beli lagi. Jadi kelompok tani itu senang karena kita beli otomatis dengan harga yang kompetitif karena kita kan tidak lewat banyak pengepul atau tengkulak, kita langsung ke kelompok tani, dari kelompok tani kita beli langsung kita MOU-kan ke eksportir. Jadi kita ada 5 eksportir yang sudah kerjasama. Ya harapan kami sih untuk target 2 tahun ke depan kita bisa ekspor sendiri Bapak Ibu. Mohon doanya untuk bisa ekspor sendiri supaya nanti kita bisa otomatis membeli ke para kelompok tani atau petani juga harganya lebih tinggi lagi. Karena kita bisa menjual langsung otomatis kan harganya lebih tinggi. Dan juga kenapa kita kadang disukai oleh para eksportir produk kita karena yang kita beli itu, yang kita beli kita jual ke para eksportir itu kacang hijau berlabel atau bersertifikat Bapak Ibu. Jadi otomatis kalau kacang hijau yang kita kirim ke kelompok tani itu berlabel, otomatis kan kemurnian dan lain-lain kan lebih bagus daripada kacang hijau yang tidak berlabel. Jadi makanya hasil panennya pun lebih seragam, umurnya sama serempak, jadi nanti ketuaannya sama. Jadi makanya untuk grade kita ke eksportir itu selalu grade A. Jadi kita hampir tidak pernah kita kirim ke sana itu di kontainer itu hampir tidak pernah ditolak. Kita pernah ditolak sekali karena kadar air, tapi itu kan masih batas toleransi, kita jemur lagi, kita kirim lagi, diterima lagi. Jadi memang peluang itu jauh lebih besar potensinya untuk bisa menghasilkan keuntungan daripada di benih itu sendiri. Makanya kita sangat berantusias di bidang pertanian karena memang masih sangat menyenangkan lah untuk dijadikan bisnis kedepannya untuk dikembangkan. Yang ketiga itu produsen benih kacang tanah. Kalau kita kacang tanah memang tidak terlalu banyak karena kan hanya memenuhi kebutuhan Jawa Tengah lokal aja, kita kapasitasnya sekitar 25 ton per tahun. Yang terakhir ini sorghum Bapak Ibu. Jadi kita ingin mencoba menanam sorghum di bulan November karena potensinya kan sorghum itu karena sorghum itu kan mudah ditanam, pupuknya itu kan kalau sorghum biasanya bandingannya kan dengan jagung Bapak Ibu sekalian. Sorghum itu pupuknya itu hanya 1/4 dari jagung. Jadi bisa ditanam di tanah-tanah yang marginal, yang istilahnya tanah-tanah yang kurang subur itu sorghum sangat tahan banting. Dengan harga yang sekarang di kisaran 4.000 sampai 4.500 dan itu hasilnya itu sekarang antara 5 sampai 7 ton per hektar. Dan sorghum itu yang lebih menguntungkan karena bisa diratun Bapak Ibu. Jadi satu kali tanam bisa 3 kali panen. Jadi satu kali tanam bisa diratun pertama, tumbuh lagi, diratun lagi, nanti tumbuh lagi. Jadi
selain pupuknya yang hemat, terus bisa diratun dan bisa disubstitusi untuk tepung juga. Substitusi tepung misalkan untuk pengganti atau pengganti terigu juga bisa, dijadikan beras bisa, terus dijadikan pakan ternak bisa, kan lebih luas jangkauannya daripada jagung. Jadi kedepannya mungkin bisa menjadikan bahan ekspor yang sangat menjanjikan, karena kan kita tahu tantangan kedepannya dihadapkan oleh krisis energi dan krisis pangan. Jadi mungkin negara-negara yang bisa memproduksi pangan itu bisa istilahnya bisa berbicara lebih banyak di tingkat internasional. Makanya kita sangat berantusias kalau mengembangkan apapun komoditas yang istilahnya bisa dimakan, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Jadi proses tahapan usaha benih dari CPBB Utama itu sebenarnya pola kemitraan. Jadi kita memang berusaha untuk menjadi produsen benih dan juga menjadi istilahnya pasca panen juga menjadi solusi untuk menjual produk dari para petani. Jadi misalkan dari kami CPBB Utama itu memproduksi benih itu jalur ke kanan bawah, terus benih itu disalurkan ke para poktan. Nanti setelah panen itu sebagian untuk ditangkarkan lagi yang masih benih sumber, misalkan label benih pokok ke atas kita tangkarkan lagi. Setelah ditangkarkan itu otomatis kan kita proses, kita dropping lagi ke para petani. Tapi itu porsinya sekitar di bawah 5% lah. Di bawah 5% kita tangkarkan dari areal yang kita kerjasamakan. Terus yang 95% itu masuk konsumsi, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk tahu kita salurkan ke pabrik-pabrik tahu, pabrik-pabrik tempe, terus susu kedelai dan lain-lain itu bisa kita salurkan, karena kan sekarang tren kedelai lokal juga semakin meningkat harganya seiring dengan kedelai impornya yang semakin mahal, dan juga ketersediaan kedelai impor juga mungkin tidak sebanyak dulu. Dan yang jelas sekarang para pengrajin tahu sudah itu lebih enak, harus ada campuran. Kalau lepor, kalau hanya impor tok katanya rasanya itu berbeda. Makanya kadang-kadang brand-brand tahu tertentu itu sudah ada takarannya, campuran lokalnya berapa, impornya berapa. Kalau ada misalkan ketersediaan lokalnya itu ada, sudah kami tanyakan ke beberapa produsen tahu itu, mereka lebih memilih kedelai impor. Tapi kan ketersediaannya tidak ada, Bapak Ibu. Kami nggak bisa menjamin ketersediaan setiap minggu, setiap berapa. Kami hanya paling setiap minggu itu sekitar 7 sampai 8 ton ke para apa namanya pabrik. Padahal pabrik kami satu saja pabrik itu ada yang kapasitas gilingnya itu satu minggu itu 8 ton. Lah kalau 10 pabrik itu 8 kali 10 udah 80 ton dalam satu minggu. Mana ada benih lokal, mohon maaf, kedelai lokal yang jumlahnya kontinu seperti kedelai impor. Makanya itu menjadi PR terbesar untuk kami dan teman-teman yang lain untuk lebih giat lagi untuk mengembangkan benih kedelai, sehingga nanti karena harganya udah bagus, tinggal kita memikirkan meningkatkan profitasnya dengan perbaikan mutu benih. Dan juga untuk apa namanya kacang hijau juga lebih menguntungkan lagi, Bapak Ibu. Jadi seperti kami sampaikan tadi, jadi dari poktan ke kiri itu panen, yang 5% kita tangkarkan, yang 95% itu masuk ke konsumsi. Lah konsumsi itu yang sebenarnya potensi menguntungkannya paling tinggi daripada kita bermain di benih, karena kan kalau apa namanya ekspor itu kan cash semua, Bapak Ibu. Jadi cash semua, harganya juga bagus, prosesnya yang simple, hanya kita pakai seed cleaner atau kita blower saja cukup, tidak perlu ada apa uji-uji yang terlalu, uji BPSB, uji mutu dan lain-lain, tidak terlalu apa namanya rumit seperti kita memproduksi benih, dan juga bisa langsung dipasarkan. Jadi sangat sebenarnya sangat menguntungkan untuk siapapun yang berminat atau siapapun yang semangat untuk mau mencoba memproduksi benih kacang hijau sekaligus menjadi eksportir untuk kacang hijau. Nanti setelah konsumsi itu masuk ke PB Utama, diproses untuk distorkan ke para eksportir. Jadi
untuk kacang hijau ini setiap tahun permintaannya meningkat dari negara-negara pengimpor. Jadi karena ketersediaan dari Indonesia itu sangat tergantung oleh kondisi cuaca, makanya kacang hijau itu trennya dari tahun ke tahun itu merangkak naik. Sekarang tren tertinggi itu 2022 itu sekarang menyentuh 20.500 di tingkat kabupaten. Nanti sampai tingkat apa namanya pengekspor kan itu beda lagi. Jadi sekitar harga kalau nggak salah 21 atau berapa itu. Jadi walaupun keuntungannya itu nggak sebanyak kedelai, mohon maaf nggak sebanyak benih. Kalau benih kan keuntungannya pasti eh, Bapak Ibu tahu kan pasti banyak lah. Tapi kan kalau untuk ekspor kan kuantitasnya banyak, bisa berapapun unlimited. Asalkan speknya masuk, itu berapapun jumlahnya pasti diterima. Karena kan permintaannya juga uh, unlimited selama ini yang pengalaman kita itu selalu kurang. Jadi ketersediaannya dari beberapa ekspor itu selalu mengejar kuota dari kita. Nah, kita kan keterbatasannya karena areal-areal kita kan karena terutama untuk kacang hijau kan sangat terpengaruh oleh kondisi cuaca, apalagi sekarang kan 2 tahun terakhir kemarau basah, jadi hampir saya ya mungkin bahasanya hampir tidak ada kemarau untuk tahun ini. Ya lanjut. Jadi kesimpulannya untuk dari kami BB Utama itu menjadi produsen dan penangkar benih tanaman pangan itu sangatlah menjanjikan dan menguntungkan, apalagi ditambah tantangan ke depan dunia dihadapkan krisis energi dan krisis pangan, makanya kan bidang usaha di bidang pertanian, pangan terutama itu akan semakin menjanjikan. Jadi kami harap untuk Bapak Ibu yang berminat untuk di bidang pertanian, terutama untuk menjadi produsen benih, uh, insya Allah masih terbuka lebar. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, peluang pasarnya, terutama untuk benih kacang hijau atau kedelai, terutama di dua itu, insya Allah kami nanti bisa membantu memasarkan. Kalau misalkan Bapak Ibu memproduksi benih, bingung memasarkan, terutama untuk kedelai dan kacang hijau, kami insya Allah terbuka untuk membantu untuk memasarkan produk-produk dari Bapak Ibu sekalian. Karena kan kami jaringannya sudah terutama untuk benih kedelai dan kacang hijau sudah ada. Jadi informasi-informasi mana-mana yang membutuhkan itu sudah apa namanya sudah ada datanya. Yang menjadi kendala kadang-kadang untuk Bapak Ibu yang memproduksi benih itu kadang-kadang terutama untuk palawija kan sudah memproduksi tapi nggak tahu memasarkan, sementara di lapangan membutuhkan benih tapi tidak tahu mana mencarinya. Nah, itu kadang-kadang ada gap seperti itu yang menjadi masih bahan PR kita semua, agar hal-hal seperti itu bisa teratasi. Kita mengambil contoh terutama untuk jagung, dia kan sudah mapan di pasar, sudah produknya mapan di toko-toko sudah ada dan lain-lain. Kita berkeinginan, harapan kami untuk kedelai dan juga kacang hijau bisa seperti jagung. Jadi ketersediaan benih ada di lapangan, tersedia di mana-mana, dan juga pasarnya juga seperti jagung juga kan pasarnya sudah pasti. Kalau kedelai dan kacang hijau kadang-kadang kan ada gap, yang tahu pasarnya harganya bagus, yang nggak tahu pasarnya harganya agak jomplang lah, seperti seperti itu yang menjadi PR kita semua. Harapan kami juga nanti mitra kami semakin banyak, monggo yang mau bermitra dengan kami dengan senang hati untuk bermitra, terutama untuk komoditas kacang hijau dan kedelai. Mungkin dari kami mohon maaf banyak kekurangan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang Allahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mas Bo menarik sekali nih ya, membuat semangat kita untuk bisnis di bidang perbenihan, terutama kedelai dan kacang hijau, makin kuat ya. Nah, ini memang kacang hijau ini saya juga tertarik. Ini sebagai informasi untuk Bapak Ibu sekalian bahwa CVPB Utama ini merupakan off-taker atau mitra kegiatan
P3BTP atau pengembangan petani produsen benih tanaman tahun 2022 untuk Kabupaten Purworejo, komoditasnya kacang hijau. Nah, ini tadi kan Mas Bowo menyinggung-nyinggung tentang ekspor ya, peluang ekspor yang sangat menjanjikan untuk kacang hijau, dan saya pikir ini nyambung dengan benih ya. Jadi kalau kita mau menggenjot produksi berarti kan benih juga harus kita perbesar kapasitasnya ya, karena benih ini akan sangat berpengaruh sekali pada produktivitas tanaman kita gitu ya.